Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang disebut makrifat? Itu ada dasarnya dari hadisnya Rasulullah SAW dalam kitab Jubat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa man arafa nafsahu, makrifat kepada nafsiahnya, faqad arafa rabbahu, pasti akan ketemu, akan makrifat kepada Robnya, Tuhannya. Jadi dasar untuk makrifat itu makrifat dulu nafsiyah. Berarti ngaji dulu bab nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Itu nafsiyah, mengenal nafsiyah. Kan nafsiyah kalau terjemahan diri ya. Berapa tidak pas kalau diterjemahkan diri. Nafsiyah nafsiyah. Kalau diri saksun, mar'un. Nafsiyah itu sifat yang disebut sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat bangsa zat yang sebutannya wujud. Boleh dikatakan majasnya rupa itu. Oh, rupanya begini. Itu wujud secara keseluruhan. Itulah nafsiyah. Nah, di dalam perwujudan kita ini itu yang disebut nafsiyah. Nafsiyahnya si hawadis ini terdiri ada kupingnya, ada mulutnya, pokoknya lengkap sampai dalam dan luar, depan, belakang, atas, bawah, semuanya ada di situ. Ada rangkaian-rangkaian untuk mengetahui bahwa kita itu nggak lepas daripada yang lain, saling membutuhkan dengan yang lain. Tangan kanan membutuhkan tangan kiri, kaki kanan membutuhkan kaki kiri. Dan di mana pada saat kita jalan, satunya ke depan, satunya ke belakang, satunya ke depan, satunya ke belakang, gantian, atau bisa dikatakan murojehun, ganti berganti. Masuk makanan, bagi-bagi keluar dari bawah, itulah nafsiyahnya kita. Nah dari situ itu dasar mengetahui apa diri kita ini, nanti kamu akan ketemu, akan menemukan Tuhan Rabbun yang disebut Allah. Melalui di situ dulu, ketahui dulu diri ini, ketahui nafsiyahnya kita itu ketahui dulu, sehingga kita harmonis. Selama kita masih belum harmonis, ya nggak bisa. Kita harus rileks dulu, harmonis, kerjasama yang baik. Karena di dalam diri itu, kalau ada salah satu aja yang sakit, itu susah, nggak bisa kerjasama. Itu susahnya bukan main, susah. Jadi semuanya saling kerjasama antara tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, semua ada rangkaian-rangkaian di mana yang satu membutuhkan yang lain. Itu nafsiyah sifatnya. Nafsiyahnya si hawadis nggak lepas daripada butuh dan kebutuhan, nggak lepas daripada kurang tambah, kurang tambah, butuh dan kebutuhan, kurang tambah, nggak lepas daripada seperti itu. Dan juga nggak lepas daripada arot gorot. Arot gorot itu apa sih? Aral melintang, ada halangan, ada sesuatu yang dibutuhkan atau ada halangan, sehingga tidak bisa. Itu biasa di dalam nafsiyahnya seseorang atau kehidupan dunianya, khususnya manusia, nggak lepas daripada seperti itu. Itu nafsiyahnya si hawadis.
Setelah kita kaji awalan sampai akhiran sampai ketemu apa itu nafsiyahnya, dari terdirinya nafsiyah, simpulnya yang disebut kamu tasil kamu fasil. Antara jari-jari dan tangan ada pergelangan, antaranya itu nggak lepas. Terus yang disebut kamu tasil kamu fasil, nggak lepas daripada itu. Itu dasar untuk menuju kepada ma'rifatullah. Setelah kita mengetahui di situ, secara otomatis akan ketemu apa? Mustahilnya yang ada pada kita. Bahwa kita mustahil Allah itu seperti ini, maksudnya begitu. Masa Allah begini, kayak saya ini saling membutuhkan, kekurangan, mencari dan sebagainya. Dasarnya tuh di situ. Enggak terus kita yang namanya mencari Tuhan, terus kita cari-cari ke sana, ya enggak bakalan ketemu. Orang dalilnya ada di diri kita. Dalilnya Tuhan itu ada di diri kita. Kita bisa apa-apa karena saling kerjasama, bisa membuktikan ini kali kerjasama. Bisa dikatakan lemah kita, bisa dikatakan tidak bisa kita. Saling ketergantungan, artinya la haula kita. Nah, di situ ketahuan. Makanya boleh dikatakan la ilaha, di situ la ilaha, bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. Kayaknya ada yang memelihara di diri kita. Kita makan, ada yang ngatur. Tapi itu di situ saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya Tuhan nggak seperti itu maksudnya. Masa Tuhan begitu menempat lagi? Masa Tuhan di hati menempat lagi? Bolehlah, tapi kenapa Tuhan apa itu? Tuhan batal lah katakanlah. Bukan Tuhan yang hak. Karena istilah Tuhan itu terjemahannya kan yang memelihara. Kita ada nggak yang memelihara? Ada. Di dalam kita ada yang memelihara. Nggak mungkin kita bisa begini begitu. Kita terpelihara dan dipelihara. Ada yang memelihara. Memelihara di dalam kita itu membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga logikanya motor lengkap, semua bensinnya ada, jalan tuh. Tapi kalau nggak ada yang jalanin, bisa nggak? Nah itu disitulah mulai kita harus berpikir itu. Lalu siapa ini yang memperjalankan? Nah itu mulai nanti siapa ini yang menghidupkan tuh? Itu akan ketemunya di situ. Ketemu yang sebetulnya di situ. Berarti bukan di situ, tapi dalilnya di situ. Ketemu dalilnya, maka akan ketemu madlulnya. Ketemu dalilnya, maka ketemu yang aslinya. Oh, yang aslinya nggak seperti ini. Ternyata nafsiyahnya saya dibegitukan. Kalau sudah melihat diri kita, oh iya. Ya kita logikanya motor kalau nggak serang bisa jalan, walaupun lengkap, ada bensin, ada semuanya, servisan baru lagi, tapi nggak ada dijalani. Kita tuh seperti itu nafsiannya kita, hakikatnya. Berarti semua yang ada di diri kita dari atas sampai bawah itu dalilnya. Kok itu ada amalan Robi hasbi jalallah maafi qalbi ghairu, maksudnya apa? Itu di sini keyakinannya, maksud yang di sini bukan itunya, karena yakinnya di sini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sini maksudnya yang saya yakini maksudnya ya. Makanya ini ngaji ini kan mengaji bab keyakinan ini. Kalau dinyatakan bahwa di sini kasihan bro, orang hati itu bolak-balik masa menempat di situ.